Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh dalam edisi Sabtu 29 Mei 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 9 sampai 17. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas perkenan dan kasih-Mu memungkinkan kami menikmati hari baru ini. Kami percaya bahwa hidup kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan, mulai diantar sampai pada pagi ini. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Allah dapat kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 9 sampai 17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Hutang yang lunas. Saudara yang terkasih, seorang pemuda memiliki hutang kepada seorang bapa, karena sebelumnya si pemuda meminjam uang untuk membeli motor dengan harga yang cukup mahal. Namun pemuda ini sangat kesulitan untuk mengembalikan dan membayar hutang kepada bapak itu. Bapak ini mengancam dan mencebloskan pemuda itu ke dalam penjara. Namun seorang ibu yang mengasihi pemuda rela membayar semua hutang itu sebagai wujud terima kasih, karena pemuda itu berjanji akan menuruti apa yang sang ibu katakan. Dia bersuka cita karena hutangnya telah lunas. Kasih Tuhan yang besar juga telah dinyatakan bagi umat manusia. Manusia yang berdosa itu berhutang kepada Tuhan dan harusnya mendapatkan hukuman. Hutang itu berujung pada maut yang kekal, dan dosa itu karena dosa manusia hidup menurut perbuatan dan keinginan daging mereka. Namun karena kasih Allah yang besar, maka Ia menyatakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Kasih itu membuat manusia hidup menurut roh dan menjadi milik Tuhan. Manusia adalah orang yang berhutang, tetapi bukan lagi kepada daging, tetapi telah menjadi milik Tuhan. Sehingga hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai milik Tuhan yang hidupnya dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah dibebaskan dan ditebus Tuhan, maka kita pun disebut orang yang hidup oleh roh Allah. Karena itu sebagai milik Tuhan,
Janganlah kita hidup menurut kehendak sendiri, tetapi hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Janganlah terlalu asyik dengan kesenangan diri, tetapi ingatlah bahwa kita adalah milik Tuhan yang harus hidup untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat padamu, ya Bapa di sorga. Begitu besar kemurahan-Mu bagi kami saat ini, di mana kami boleh menikmati pengajaran-pengajaran dari firman-Mu. Tanamkanlah dalam hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar hidup kami sungguh dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menjalani hidup ini boleh menampakkan hidup yang berkenan hadirat Tuhan. Perkenankan kami terus menghidupi kebenaran-Mu dan kami jadikan sebagai pedoman. Peliharakan kehidupan kami hari ini, seluruh keluarga kami dimanapun berada. Berkati kami dalam menjalani kehidupan, dalam tugas, pekerjaan, dan kewajiban-kewajiban kami. Bila semuanya ini boleh berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati saudara-saudara kami, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka. Yang dalam kondisi bergumul, Tuhan kuatkan mereka. Dan yang mengalami masa-masa tua, hari-hari tua, berikan sukacita selalu bagi mereka. Dalam menikmati ulang tahun, kesyukuran karena berhasil, sembuh dari sakit, sempurnakan syukur mereka. Berkati terus pemerintah kami, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan daerah dan negara ini senantiasa dalam kondisi aman. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan, berkati semua yang menjadi garda terdepan, para medis, Satuan Tugas BNPB, juga TNI Polri dalam menangani COVID-19. Sehingga wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Jaga kami ya Bapa, hidup kami senantiasa memuliakan Engkau di hari ini. Ampunkan segala dosa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.